Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banjir bandang tanpa antisipasi. Alam negeri ini, selain memberi kemurahan yang berlimpah, juga menyimpan energi bencana luar biasa. Bencana alam berupa banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menewaskan sekitar 60 orang. Banjir bandang dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu 4 April lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur masih mencari sejumlah korban yang hilang dan mendata kerugian yang dialami warga. Pencarian korban mengalami kendala karena daerah yang diterjang banjir ialah wilayah kepulauan, Pulau Adonara. Tidak ada alat berat di pulau itu. Alat berat mesti didatangkan dari Larantuka, ibu kota Flores Timur. Akses satu-satunya hanya penyeberangan laut ke Pulau Adonara. Otoritas tempat telah menutup akses pelayaran akibat hujan, angin, dan gelombang tinggi. Akibatnya, alat berat belum bisa didatangkan ke Pulau Adonara. Masyarakat di Pulau Adonara yang terkena bencana ialah warga Indonesia yang harus dibantu, segera dibantu. Jangan biarkan mereka menderita tanpa mendapatkan bantuan memadai. Kewajiban menanggulangi bencana ada di pundak pemerintah dan pemerintah daerah sesuai perintah pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana di Flores Timur tentu saja difokuskan pada perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat, dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum dan pemulihan kondisi dari dampak bencana. Bencana Flores Timur semakin menyadarkan bangsa ini untuk tidak pernah lelah melakukan mitigasi. Harus tegas dikatakan bahwa mitigasi sebuah keharusan karena alam menyimpan energi bencana luar biasa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan selama periode 1 Januari hingga 26 Maret 2021, sebanyak 919 bencana telah melanda Indonesia. Kejadian bencana alam yang mendominasi ialah bencana banjir, diikuti dengan puting beliung dan tanah longsor. Selain melakukan mitigasi, peringatan dini terkait dengan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG harus menjadi rujukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi mestinya bisa diantisipasi karena BMKG selalu mengeluarkan peringatan. Namun peringatan itu sering masuk kuping kiri, keluar kuping kanan tanpa ada tindakan nyata untuk melakukan antisipasi. Mestinya banjir bandang di Flores Timur sudah bisa diantisipasi. Pada Sabtu 3 April, BMKG mengeluarkan peringatan kewaspadaan potensi cuaca ekstrim di Indonesia selama sepekan mulai 3 sampai 9 April. Saat itu, BMKG mendeteksi adanya 2 bibit siklon tropis, yaitu bibit siklon tropis 90S di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera dan bibit siklon tropis 99S di Laut Sau, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan bibit siklon tersebut menurut BMKG dapat memicu hujan deras, angin kencang, dan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, juga sejumlah wilayah lainnya. Karena tidak peduli data cuaca itulah, banjir bandang seperti datang tiba-tiba. Padahal, curah hujan yang tinggi dan banjir bandang sudah diprediksi. Tetapi BMKG seperti berseru di padang pasir. Tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang peduli. Selamat pagi pemirsa, ada kabar baik dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Terhitung sejak Januari hingga bulan Maret 2021 telah terjadi penurunan kasus penularan secara signifikan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebutkan Indonesia telah menyentuh standar yang ditetapkan World Health Organization atau WHO, yakni sebesar 1:1000 orang per minggu atau 276.000 orang per minggu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Sabtu 3 April 2021 dengan tema Sabar Atasi Pandemi.
Kami menantikan partisipasi Anda melalui sambungan interaktif di nomor telepon 021 583 9100. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio ada anggota Dewan Redaksi Media Group, Eko Rahmawanto. Mas Eko, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah. Mas Eko, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai kasus penularan COVID-19 di Indonesia yang telah menurun, begitu ya, kita akan bahas dulu beberapa informasi utama di Harian Media Indonesia edisi Sabtu 3 April 2021. Kita lihat yang pertama ini berkaitan dengan aksi terorisme. Mas Eko, perkuat ketahanan keluarga dan interaksi sosial. Iya. Ini pernyataan dari Ketua DPR ya, Puan Maharani ya, Betul, yang kemudian menekankan pentingnya ketahanan keluarga. Apakah memang ketahanan keluarga ini merupakan kunci, Mas, untuk betul-betul bisa membuat anggota keluarga kita tidak terpapar paham radikal? Ya, karena memang kuncinya di awal itu memang harus dari keluarga ya. Pencegahan mesti dilakukan sejak dini, ini mulai dari keluarga. Kalau kita lihat dari Makassar kemarin kan suami istri ya, bom bunuh diri. Itu Lukman 26 tahun. Kemudian istrinya juga. Kemudian di Jakarta kemarin di Mabes Polri itu Mengawasinya agak sulit ya, Mas Eko ya. Mungkin kalau Betul. salah satu anggota keluarga, mungkin kita masih bisa aware begitu. Tapi kalau satu keluarga begitu, itu bukankah sulit, Mas? Seperti kemudian kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu di sejumlah gereja di Surabaya ya, di mana Betul, pada waktu ya. itu bomnya dilakukan oleh satu keluarga. Nanti bagaimana, Mas Eko? Ya kalau memang keluarga itu mungkin bisa lebih mudah ya. Artinya begini, kalau suami istri anak misalkan terpapar bisa saja semuanya bisa. Tapi kadang-kadang kalau cuma satu orang saja, dua orang mungkin agak susah. Orang tuanya bahkan kadang-kadang nggak tahu kalau anaknya menurut paham radikalisme. Ya. Nah, tentu perlu ada edukasi yang terus-menerus kepada semuanya, termasuk generasi milenial ini betapa bahayanya paham radikal ini untuk bisa membuat Indonesia semakin susah nanti ke depan. Baik, Mas Eko, kita ke informasi lain di media Indonesia pada hari ini. Ya. Di setiap pengorbanan akan ada kemudahan ya. Ini pernyataan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan peringatan Jumat Agung pada hari kemarin. Iya. Peringatan Jumat Agung semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Mas Betul. Eko, sempat Iya. ada kekhawatiran ada aksi terorisme susulan ya. Betul. Tapi kemudian tidak terjadi. Semoga kemudian juga beberapa hari ke depan dan waktu-waktu mendatang tidak akan ada aksi teror lagi. Bagaimana, Mas Eko? Ya memang harapan kita semua seperti itu ya. Saya kira memang di Makassar dan di Mabes Polri mudah-mudahan sudah yang terakhir lah ya. Tidak ada lagi aksi-aksi terorisme seperti itu. Ini akan menimbulkan kepanikan saja bagi setiap warga atau umat yang sekarang sedang menjalani prosesi Jumat Agung dan kemudian besok ada lagi upacara yang lain. Ya. Tentu ini harus menjadi perhatian bagi aparat keamanan Polri, TNI untuk menjaga pengamanan ibadah dimanapun di tempat gereja di seluruh Indonesia. Jadi kalau ini setiap ada keamanan, akan ada kemudahan untuk beribadah, saya kira ini akan bagus lagi. Baik, kita ke halaman kedua, Mas Eko. Informasi lain juga yang diinformasikan di Harian Media Indonesia pada hari ini. Optimisme UMKM alami peningkatan. Apakah keadaan UMKM kita pada saat ini memang sudah lebih baik, Mas, dibandingkan dengan beberapa waktu lalu? Membaik, Egan. Cuma memang harus ada langkah-langkah yang lanjutan ya. Saya kira ini vaksin itu mempermudah pelaku ekonomi untuk kembali beraktivitas. Optimisme masyarakat juga sangat besar. Nah, tentu ini menjadi catatan yang bagus ya bagi bagi pemerintah kita. Ya. Termasuk ini kalau kita lihat nih optimisme UKM alami peningkatan, ini memang ada kerjasama dengan BRI dalam konteks ini ya. Ini membantu melakukan kredit, restrukturisasi kredit yang sudah mencapai triliunan bagi UMKM di Indonesia. Saya kira ini perlu dicontoh oleh banyak pihak bahwa UMKM di Indonesia itu memang jantungnya ekonomi di Indonesia, kan. Baik, kita harapkan semoga kemudian UMKM ini akan semakin baik ke depannya begitu ya, Mas. Ya. Tapi tidak, tapi juga kemudian menerapkan protokol kesehatan ketat supaya kemudian COVID-19 tidak kembali merebak. Tema kita pada hari ini, pemirsa dan juga Mas Eko, sabar mengatasi pandemi. Ini kalau kita lihat penularan kasus dari bulan Januari hingga bulan Maret, Mas Eko, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya. Menyikapi mengenai data ini menggembirakan ya, tapi menyikapi secara bijak itu bagaimana, Mas Eko?
Ya memang kalau kita melihat dari Januari memang sampai Maret menurun, tapi jangan sampai ini membuat kita lengah ya kan, karena pasti akan ada lagi lonjakan-lonjakan kalau kita lengah. Contoh kasus kemarin sudah ada instruksi misalkan dari pemerintah, ASN tidak boleh keluar daerah kalau memang nggak perlu misalkan. 3 hari kemarin itu juga banyak yang keluar, tapi memang kita nggak bisa mengawasi misalkan kalau ASN pergi, kan Jumat Sabtu Minggu libur ya kan. Kemudian warga-warga yang lain juga pengen liburan, ada yang arah ke Sumatera, ya menyeberang, kemudian arah ke Jawa, kemudian ada yang arah ke Puncak. Memang itu terjadi lonjakan yang luar biasa. Dikhawatirkan terjadi ada klaster-klaster baru, itu pasti. Kalau ada liburan kembali nanti menularkan dan lain-lain. Itu yang perlu diantisipasi. Betul bahwa kasusnya menurun, tapi saya kira kalau kita tidak terlalu mawas diri, ini bisa melonjak lagi kan. Jadi kalau kita lihat kasus positifnya sekarang kan sudah 1.500.000 sekian ya. Yang meninggal 41.000 sekian. Yang sembuh memang sudah makin banyak, 1.300.000-an sekian. Tapi memang itu kabar yang baik, tapi di sisi lain kita juga tetap harus waspada ya kan, karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan puasa ini kan. Kemudian ada mudik, nah, tentu akan ada lonjakan orang yang akan mudik meskipun sudah dilarang ya kan. Tapi berbagai cara pasti akan dilakukan warga untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Nah ini perlu diantisipasi, jangan sampai kemudian ada lonjakan baru nanti setelah mudik. Jadi aparat keamanan dimanapun yang menjaga titik-titik itu agar jangan sampai lolos, itu benar-benar melaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai hanya karena berbagai macam alasan kemudian diloloskan sampai ke daerahnya masing-masing. Kemudian ketika dia terjadi penularan, nah itu akan merepotkan banyak pihak. Kan? Ya harus sabar mengatasi pandemi, tapi tampaknya warga tidak sabar untuk berlibur ya. Betul. Mas Eko ya. Nah ini kalau kita cermati beberapa negara di Eropa, sepertinya polanya juga mirip-mirip, Mas Eko. Pada saat kemudian lockdown-nya diakhiri, lalu kemudian warga juga sempat paling tidak lebih leluasa begitu ya beraktivitas sosial. Tapi kenyataannya pada saat ini sejumlah negara Eropa mengalami gelombang ketiga. Betul. Nah, apakah kemudian kalau kita cermati hari ini dan hari kemarin, di mana kemudian antusiasme warga untuk berlibur cukup tinggi, apakah lonjakan itu akan bisa kita perkirakan akan terjadi kembali, Mas Eko? Ya kalau kita bicara Eropa misalkan Amerika lebih strict ya, lebih keras itu. Jika terjadi lonjakan atau mungkin terpapar 1-2 aja lah langsung di lockdown dan lain-lain, kemudian dicari penyebabnya dan lain-lain. Nah Indonesia memang nggak bisa seperti itu ya kan. Jadi memang sudah ada PPKM mikro memang. Tapi tetap saja bahwa saya harus akui bahwa 5M yang diterapkan di Indonesia ini kadang-kadang agak longgar, terutama yang berkerumun itu kan. Masker memang di beberapa daerah sudah tidak peduli lagi. Saya mengamati ketika saya kemarin pergi ke daerah karena ada tugas, itu juga begitu. Abai ya? Abai dengan masker, kemudian jaga jarak dan lain. Itu problem di Indonesia, jaga jarak dan berkerumun itu. Nah itu yang mungkin harus menjadi concern dari pemerintah ke depan. Soal ini, kalau jangan sampai kemudian kita sudah euforia ya, sudah ada vaksin, kemudian abai, ya kan, kemudian 5M juga tidak dipatuhi. Nah itu kan hal-hal yang seperti itu akan menimbulkan kekhawatiran lagi jika terjadi lonjakan. Ya kan? Oke, baik, Mas Eko, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, sabar atasi pandemi. Sabar atasi pandemi. Ada kabar baik dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Terhitung sejak Januari hingga Maret 2021, telah terjadi penurunan kasus penularan secara signifikan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut, Indonesia telah menyentuh standar yang ditetapkan World Health Organization atau WHO, yakni sebesar 1:1000 orang per minggu atau 276.000 orang per minggu.
Penurunan itu bukan lantaran berkurangnya penjaringan kasus atau testing, melainkan memang angka penularannya yang menurun. Artinya, penularan COVID-19 yang saat ini cukup rendah disebabkan menurunnya laju penularan dan bukan karena upaya penjaringan kasusnya yang rendah, kata Wiku Jumat 2 April lalu. Kabar ini tentunya menggembirakan di tengah masih tingginya angka kasus COVID-19 di sejumlah negara di dunia. Artinya, terlepas ada kekurangan di sana-sini, apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi ini telah berada di jalur yang benar dan mulai membuahkan hasil. Kendati demikian, kita tidak boleh lengah. Apalagi di akhir pekan ini, banyak orang memanfaatkan berlibur keluar kota. PT Jasa Marga Persero, TBK, mencatat sebanyak 185.916 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H1 pada libur Jumat Agung. Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas dari beberapa gerbang tol, seperti gerbang tol Cikupa arah barat, gerbang tol Ciawi arah selatan, dan gerbang tol Cikampek Utama dan gerbang tol Kalihurip Utama arah timur. Pergerakan ribuan manusia ke berbagai kota di Pulau Jawa itu berpotensi menularkan virus corona. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita ingatkan agar masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Para pemangku kepentingan di daerah hingga tingkat paling bawah mesti serius menerapkan aturan untuk melakukan tes antigen bagi para pendatang di sejumlah pintu masuk maupun kawasan wisata. Tanpa kedisiplinan semacam ini, pemberantasan pandemi COVID-19 akan sia-sia. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro masih berlaku sampai saat ini. Karena itu, pemantauan dan pengawasan perlu diperketat selama berlangsung libur panjang. Satuan tugas di tingkat desa dapat memeriksa setiap orang yang baru datang dari wilayah lain. Perlu dipastikan pula pendatang ini sudah melakukan tes terkait COVID-19 yang kemudian dilanjutkan dengan karantina mandiri. Baik pemerintah maupun masyarakat harus tetap konsisten bersama-sama menjaga agar kasus COVID yang telah melandai ini terus bisa ditekan. Kita harus belajar dari pengalaman libur Natal dan Tahun Baru lalu yang memicu lonjakan kasus baru. Apalagi sebentar lagi kita juga akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri, di mana pergerakan manusia bakal meningkat. Saat ini, sejumlah orang memang telah divaksinasi, namun itu tidak lantas boleh membuat kita lalai dan mengabaikan protokol kesehatan. Itu harus terus kita jaga sampai situasinya betul-betul kondusif. Larangan mudik yang telah resmi diumumkan pemerintah sebaiknya dipatuhi. Tujuan dari kebijakan ini semata demi keselamatan warga. Dalam memerangi pandemi ini, hal utama yang dibutuhkan memang adalah kesabaran. Sabar untuk sebisa mungkin berdiam di rumah jika tidak ada keperluan mendesak, serta sabar dalam menjaga kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan. Ingat, angka korbannya kerap dipaparkan tim Satgas Penanganan COVID-19 setiap hari, bukan statistik belaka. Angka-angka itu adalah kita. Artinya, mungkin kita sendiri yang bakal tercantum dalam data tersebut jika tidak berhati-hati. Jangan lengah, tetap sabar menjaga protokol kesehatan. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Pak Wiku Adhisa Smito. Pak Wiku, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Wiku, penularan kasus yang menurun beberapa bulan terakhir ini apakah memang betul-betul menurun ataukah karena jumlah tesnya yang menurun, Pak Wiku? Terima kasih. Seperti konferensi pers yang pernah saya sampaikan,
yang terjadi penurunan terutama di 2 bulan terakhir ini, di mana kasus di dunia justru meningkat, di Indonesia justru menurun, ini bukan karena testingnya Indonesia yang menurun. Buktinya testing kita justru sudah sesuai dengan standar WHO, tidak menurun, positivity-nya menurun, dan kondisi ini terjadi selama 2 bulan ini, sampai dengan sekarang. Jadi bulan Februari, Maret, ini sudah kelihatan kasusnya selalu menurun, hariannya sekitar antara 4.000 sampai dengan sekitar 6.000. Padahal sebelum-sebelumnya kita pernah sampai dengan lebih dari 14.000. Jadi memang kondisinya menurun dari waktu ke waktu. Ya. Jadi betul-betul menurun ya begitu ya Pak Wiku ya. Pak Wiku, tapi kalau dari Satgas Penanganan COVID-19 melihat penurunan ini apakah disebabkan karena vaksin ataukah karena protokol kesehatan 5M yang betul-betul diterapkan atau bagaimana Pak Wiku? Ya, kalau saya jawab dulu yang pertama, karena vaksin pasti belum. Karena vaksin kan jumlah yang divaksin juga jumlahnya masih terbatas. Perlindungannya, penduduk kita ini besar sekali. Jadi kalau yang divaksin baru sekitar 10 juta, atau mungkin kalau dengan 2 dosis sekitar 5 juta sampai 6 juta, sebenarnya belum punya efek kecuali perlindungan individu yang divaksin. Ya, yang ini kenapa kok bisa turun? Ya karena kebijakan pemerintah yang multiple. Jadi kan bisa dilihat pada saat Nataru, liburan Natal tahun baru kan melonjak tuh di Desember. Dan di Desember itu juga ada varian baru B117 sehingga Indonesia membatasi perjalanan internasional. Jadi ada surat edaran Satgas yang membatasi perjalanan internasional. Kemudian ada surat edaran Satgas juga atau polisinya pemerintah untuk membatasi perjalanan antar daerah atau perjalanan di dalam negeri dengan screening, proses screening kan. Kemudian ditambah dengan PPKM. Kemudian ada PPKM mikro. Kemudian membentuk Satgas dan posko sampai dengan level di desa dan kelurahan. Mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai dengan desa dan kelurahan yang anggotanya pentahelix dari seluruh komponen termasuk TNI, Polri dan desa. Itu semua dan ditargetkan di daerah-daerah yang kontributor kasus. Kontributor kasus besar itu adalah wilayah Jawa Bali. Ada 7 provinsi. Itu mengkontribusikan sekitar 66% dari kasus Indonesia. Kemudian sekarang sudah menjadi totalnya sudah 15 daerah, sebentar lagi adalah 20 provinsi se-Indonesia yang ikut PPKM, yang disertakan PPKM. Jadi dari 7, kemudian 10, 15, nanti akan 20. Jadi otomatis sebenarnya dengan cara seperti itu penanganannya itu sudah sampai ke level mikro, yaitu di desa dan kelurahan, karena mereka yang akan melihat kasusnya di level RT RW. Jadi dengan cara seperti itu kasusnya menurun. Demikian. Baik, Pak Wiku, saya menduga bahwa dengan penurunan kasus secara signifikan 2 bulan terakhir ini menjadi salah satu alasan utama kemudian warga ini akhirnya lebih berani untuk melakukan aktivitas berlibur. Pak Wiku, ini kan kalau kita cermati pada hari kemarin hingga hari ini sudah ada ribuan kendaraan ya yang kemudian meninggalkan Jakarta. Sebaiknya menyikapi mengenai penurunan jumlah kasus secara signifikan ini bijaknya seperti apa sih Pak Wiku? Ya, jadi jangan cepat terlena. Pandemi masih ada di dunia, di negara lain malah naik. Jadi Indonesia yang turun itu adalah prestasi bersama antara pemerintah dan masyarakat karena kepatuhan 3M dan seterusnya sampai ke level mikro. Jangan itu dirusak, karena kalau itu rusak akan naik lagi dan susah sekali kita untuk menurunkan karena moral dan power kita untuk punya endurance panjang itu berat sekali. Di seluruh dunia berat, termasuk di Indonesia. Jadi pengalaman libur panjang itu sudah berkali-kali sudah kita alami. Setiap kali libur panjang, masyarakatnya bepergian dan berkerumun, menimbulkan kenaikan kasus 2-3 minggu berikutnya. Kasus dan kematian. Jangan dilihat kasusnya ya, kematian. Kita tidak rela, kita tidak boleh membiarkan orang mati. Jadi pengalaman sekarang kasusnya turun, jangan terus melakukan liburan panjang atau liburan apapun yang menyebabkan mobilitas meningkat. Liburan ya liburan saja. Jadi kita kan bisa rileks tanpa harus bepergian, karena contohnya semuanya bepergian dan menimbulkan kerumunan itu menyebabkan kenaikan kasus. Liburannya tidak salah, tapi berkerumun dan bepergiannya itulah yang berkontribusi. Marilah kita sadari, karena di laporan dari Kementerian Perhubungan ada kenaikan traffic di daerah tol sampai dengan 66% daripada biasanya. Ini kan sudah menunjukkan bahwa masyarakatnya, mohon maaf, tidak patuh terhadap himbauan pemerintah untuk tidak bepergian. Liburan silakan liburan, tapi jangan bepergian dan berkerumun. Karena nanti kita akan menuainya 2-3 minggu berikutnya.
Karena itu sudah pengalaman kita selama ini, liburan panjang semuanya dari Idul Fitri tahun lalu, kemerdekaan, Maulid Nabi, Nataru, itu semuanya sudah. Giliran liburan yang di Isra Mi'raj dan Imlek, itu karena ada PPKM dan PPKM mikro, itu jadi turun gitu, terkendali. Begitu. Jadi ini pembelajaran bersama kan ini. Baik, Pak Wiku Adhisa Smito, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Wiku. Pemirsa jangan kemana-mana, Editorial Media Indonesia akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan Bung Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya, Salam. sabar atasi pandemi. Sebetulnya kita harus demikian karena kita tidak aman sampai semua orang aman. Adanya pandemi ini memang berpengaruh, ada hikmah untuk dunia ini. Perubahan pada perdamaian, kemakmuran, kesehatan, keamanan. Nah, juga khusus untuk menghadapi pandemi yang konon berkala selalu datang, kita makin bisa memprediksi, mendeteksi, mencegah, mengkaji, dan merespon. Nah, hasil dari kajian ini kita jalankan. Tadi Pak Wiku sudah mengatakan bahwa kalau habis libur panjang, ada kasus menaik lagi. Betul, karena selayaknya kalau ada libur itu, ya lebih untuk memperbanyak stay at home, untuk tidak berkeliaran. Nah, ini harus dilakukan kesadaran ini untuk seluruh dunia. Kita meningkatkan semangat solidaritas, kerjasama untuk bersama-sama menjalankan prokes ini. Setidaknya kalau tidak berkeliaran, kita bisa jaga jarak, bisa hindari kerumunan, dan bisa mengurangi mobilitas. Jadi mari bersama-sama kita bersabar dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Terima kasih Bung Eko. Baik. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Di belakangnya ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Ya, Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, turut mendukung upaya-upaya maksimal dari semua lapisan warga masyarakat, khususnya dari pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Marilah kita sehati sepikir untuk membasmi atau meniadakan pandemi ini dengan cara kerjasama dan kebersamaan sehati sepikir. Kemudian kita kedepankan kesadaran murni dari setiap personal, dari setiap pribadi kita. Itu langkah yang pertama kami tawarkan. Mohon izin, kami walaupun dari pelosok ingin memberikan masukan-masukan kepada tim tingkat pusat dan daerah. Itu kita harus rajin mengedukasi pasien dan keluarganya supaya memahami. Kemudian yang kedua, paling tidak kita harus rajin sebagai tim, harus rajin berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di masyarakat supaya ada percepatan penanganan, dan vaksin yang ada kita harus segera distribusi. Dan mudah-mudahan melihat dari data yang ada penurunan, dan kita merindukan, demi Tuhan kita merindukan bahwa mudah-mudahan virus corona ini segera lenyap, layu, musnah, habis tak tersisa di bumi NKRI tercinta. Sukses selalu untuk kebersamaan kita. Harus ada kesadaran murni tanpa harus dipaksa-paksa oleh petugas baik TNI, Polri, Pol PP, dan BNPB dan lain sebagainya. Kita sama-sama harus bersama saat dipikir. Terima kasih. Semoga sehat kita semua.
Amin. Baik, terima kasih Pak Yunus dari Tanjung Selor. Di belakangnya ada Pak Bambang. Pak Bambang dari Surakarta. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak. Kita harus bersyukur bahwa tren kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia sekarang ini mengalami penurunan. Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, bahwa laju penularan COVID-19 sekarang ini menurun. Dan ini bukan diakibatkan karena rendahnya testing. Lah, di mana Mas, pada 1 April 2021 kemarin, terjadi penambahan 6.142 kasus baru. Nah, di mana Mas, dengan jumlah kasus aktif 121.222 atau persentasenya 8% dibanding rata-rata dunia yang mencapai persentase yaitu 17,2%. Nah, artinya apa? Di Indonesia ini separuh dari rata-rata dunia. Nah, namun kita selalu khawatir ketika ada liburan panjang seperti libur Paskah sekarang ini, Mas. Karena apa? Mobilitas masyarakat meningkat dan ini berpotensi memicu melonjaknya kasus positif COVID-19. Nah, oleh karena itu, Mas, karena masyarakat ini juga istilahnya juga susah untuk dikendalikan. Lah, oleh karenanya juga kita hanya berharap agar benar-benar mengurangi mobilitas di luar rumah dan tentunya tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Lah, kita semua berharap bahwa COVID-19 ini segera berakhir dan minimal kasus positif ini selalu menurun dan terkendali. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Surakarta, Jawa Tengah. Sebelum kita jeda, Mas Eko, beberapa pelanggan kita mengharapkan adanya kesadaran begitu ya dari masyarakat sendiri untuk betul-betul mematuhi protokol dan bahkan kalau bisa tinggal di rumah saja gitu pada saat libur panjang. Tapi kalau kenyataannya kita cermati justru ada peningkatan 60% tadi kalau kata Pak Wiku ya untuk kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Betul. Ya. Nah ini bagaimana Mas kalau kita mengharapkan kesadaran tapi kemudian warganya memang sudah tidak mungkin bosan begitu ya, atau tidak mau di rumah begitu, pengennya berlibur keluar kota gitu, bagaimana Mas Eko? Ya memang kerinduan untuk keluar ya, karena sudah lama pandemi 1 tahun ini memang sudah dirasakan masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada libur sehari 2 hari langsung pergi ke daerah-daerah tujuan wisata. Wisata kata Pak Wiku tadi memang boleh-boleh aja, tapi yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kemudian ketika kita pergi berlibur bersama keluarga, kemudian kita terpapar karena kita tidak bisa menjaga diri sendiri. Betul kalau yang dikatakan Pak Wiku tadi, vaksin ini memang belum kita rasakan sepenuhnya, kan baru kurang lebih 10 juta, itu pun vaksin kedua masih belum banyak. Cuma memang kita juga harus akui bahwa membatasi perjalanan daerah, kemudian ke luar negeri, kemudian PPKM mikro, kemudian ada satgas yang sampai ke daerah, itu memang membuat kasus memang menurun, kan. Nah ini yang kita harus apresiasi. Nah kemudian jangan sampai kemudian ketika semua bekerja ya keras untuk menurunkan tingginya angka COVID ini, kemudian kita dengan seenaknya ketika pergi keluar ya wisata, pergi ke rumahnya daerah masing-masing, tidak mentaati protokol kesehatan. Ini masker ini kalau saya lihat memang di beberapa daerah sekarang sudah teledor, kan. Banyak yang nggak memakai. Ini mungkin karena banyak faktor. Sudah terlalu lama mungkin, ya. Corona ini ada di Indonesia, sehingga jengah juga lama-lama pakai masker. Nggak nyaman begitu ya? Nggak nyaman. Kemudian juga ada angka penurunan ini dianggap virus ini sudah mulai hilang. Padahal kan sebetulnya itu hal-hal yang nggak benar. Ini kan kita belum tahu sampai kapan ini COVID ini akan segera lenyap lah di Indonesia ini. Nah, hal-hal yang seperti itu kan perlu diedukasi terus bahwa kita ini perjalanannya masih panjang ini. Vaksin aja belum sampai 20% lah kira-kira. Ya, mungkin banyak orang yang ngelihatnya dari angka itu begini Mas, dari perharinya kita secara nasional penambahan kasus baru itu 14 ribuan begitu ya? Iya, dulu 14 ribu ya. Sempat 14 ribu, tapi sekarang cuma 6 ribu, 5 ribu, bahkan 4 ribu. Nah ini kan mungkin penurunannya signifikan, jadi orang mungkin mikirnya, wow ini saatnya kita liburan nih gitu. Bagaimana? Ya 4 ribu sampai 6 ribu per hari itu
kalau kita kumpulkan orang itu penuh itu Egan sebetulnya. Itu banyak juga loh 4.000, 6.000 seluruh Indonesia. Tidak sedikit itu sebetulnya. Tidak sedikit sebetulnya. Itu angka yang kalau di Eropa itu udah luar biasa itu mungkin. Mungkin karena Indonesia penduduknya banyak, 4.000, 6.000 per hari dianggap sudah menurun. Tapi itu tetap dalam hitungan angka itu tetap masih besar. Nah ini yang harus dilihat bukan hanya dari sisi penurunannya aja, tapi bahwa angka itu tetap besar, 4.000, 6.000 itu. Jadi saya kira kembali ke awal tadi ya tetap protokol kesehatan lah menurut saya. Kalau itu harus terus didengungkan, jangan sampai lengah meskipun banyak faktor sudah terjadi, menurun angka vaksin dan lain-lain tadi, itu sudah mulai dilakukan di Indonesia. Ya kalau tadi Pak Wiku bilang sebetulnya berliburnya itu nggak salah, tapi berkerumunnya itu yang kemudian berpotensi besar begitu ya untuk menimbulkan penularan COVID-19. Tapi bisa memangnya Mas orang berlibur begitu tanpa mencari kerumunan begitu. Berlibur itu pasti berkerumun ya kan? Itu dia. Iya, berlibur itu pasti berkerumun. Anda pergi ke tempat wisata manapun itu pasti berkerumun. Nah, tentu yang paling penting ketika berkerumun yaitu tadi nggak ada cara lain selain memakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, itu aja. Jadi itu yang harus terus diingat ketika kita pergi meninggalkan rumah. Kalau enggak ya itu nanti pasti akan terjadi klaster-klaster baru ketika dia kembali. Pengalaman kita kemarin-kemarin kan juga gitu ya. Dari mulai liburan Idul Fitri tahun lalu, kemudian Natal tahun baru, kemudian sekarang ini yang sudah mulai pulang juga. Nah ini kan menjadi pembelajaran sebetulnya bagi semua bahwa angka COVID ini betul menurun, tapi tetap kita harus waspada. Kira-kira gitu. Apakah kita sudah bisa langsung menduga nih Mas? Ini nanti usai libur panjang nih, angkanya nanti akan pasti melonjak nih, kira-kira begitu Mas Eko? Ya kita harapkan tidak ya, tapi mudah-mudahan semua orang yang berlibur itu paham lah ya aturannya, bahwa kita tentu tidak ingin menyusahkan lah tenaga kesehatan. Kalau kita melihat kemarin di Wisma Atlet, itu penurunannya kan memang sangat signifikan. Itu kan berita menggembirakan ya kan. Jadi yang sembuh sudah banyak, jadi tingkat ketersediaan kamar di sana juga mulai terus menurun gitu. Ini kan bagus. Dan jangan sampai kemudian nanti teman-teman yang pulang kampung ini terpapar, kemudian masuk lagi Wisma Atlet, itu tenaga kesehatan akan pusing lagi kan. Pusing lagi karena sudah mulai agak istirahat sedikit, tiba-tiba banyak lagi kan, itu menimbulkan dampak yang luar biasa tentunya. Baik, Mas Eko, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, mungkin kita juga bisa memberikan sedikit apresiasi kali Mas ya untuk penurunan kasus ini. Meskipun memang tetap harus diwaspadai, tapi patut kita apresiasi karena mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah memang cukup strategis untuk menurunkan COVID-19. Apakah benar demikian, Mas Eko? Saya kira iya. Jadi kerja keras dari pemerintah, dari Satgas, dari warga di daerah, saya kira juga patut kita apresiasi. Ya, pembatasan perjalanan ke daerah, ke luar negeri itu memang membawa dampak yang signifikan. Ya, kemudian PPKM mikro kemarin juga kita harus akui bahwa itu juga berjalan efektif, kemudian Satgas dari mulai pusat sampai daerah juga bekerja maksimal. Jadi saya kira ini perlu ditingkatkan terus, jangan sampai kemudian kendor. Sampai vaksin ini memang sudah diberikan minimal 70% kepada warga Indonesia. Kalau sudah 70% kan herd immunity-nya sudah mulai kelihatan nih kan. Jadi ini perlu waktu. Sampai mungkin sekitar bulan Maret, April tahun depan lah ya. Semua sudah divaksin, jadi saya kira ini yang akan ditunggu banyak orang. Ketika sudah mulai divaksin kan tentu kepercayaan kita untuk keluar misalkan, untuk wisata dan lain-lain itu akan tumbuh. Jadi memang saya kira harus kita apresiasi bahwa
apa yang dilakukan oleh pemerintah Satgas sudah dalam rel yang benar kan. Ya, jadi tinggal berpulang kepada kesadaran masyarakat masing-masing begitu ya, Mas Eko ya? Iya betul, jadi jangan sampai terledor saja menurut saya, kita pertahankan jangan sampai kemudian angka yang positif itu naik terus gitu kan. Kalau sampai naik terus tentu dampaknya sangat luar biasa. Kita ini akan berperang, kalau terlalu lama juga pasti akan bosan juga. Nanti masyarakat bosan, pemerintah juga kehabisan energi kan gitu kan. Itu biayanya juga luar biasa ya kan. Penanganan COVID ini semua kementerian juga tersedot anggarannya untuk ke sini. Jadi kalau terlalu lama tentu juga akan mempengaruhi faktor-faktor yang lain termasuk faktor ekonomi yang sekarang sebelumnya sudah mulai naik. Tapi kalau kita ganggu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya sehingga menimbulkan kasus yang meningkat lagi, tentu itu menjadi yang nggak baik. Ya, kita memang pengennya sabar mengatasi pandemi, Mas Eko. Tapi banyak orang juga mengatakan sabar itu ada batasnya, gitu, Mas Eko. Ini kira-kira waktu yang mungkin paling tepat kalau misalnya orang sudah boleh liburan itu. Kapan sih Mas, kalau misalnya sekarang saja penurunan signifikan aja sebaiknya jangan dulu bepergian keluar atau janganlah melakukan aktivitas yang berpotensi berkerumun gitu. Kapan sebetulnya Mas waktu sebetulnya liburan itu tidak perlu menunggu ketika tanggal merah ya. Karena sekarang masih rata-rata WFH, ya kan? Banyak yang pekerjaannya dilakukan di rumah atau di dimanapun lah selain di kantor. Nah itu kan bisa luangkan waktu pergi kemanapun gitu kan, wisata itu kan tidak terlalu banyak orang berkerumun. Sekarang kan kantor-kantor masih 50%, kadang-kadang ada yang 25%, tergantung kantornya masing-masing. Jadi manfaatkan saja kan, kalau bisa memakai fasilitas digital teknologi kan sekarang luar biasa, bisa bekerja dimanapun. Ini mendingan dimanfaatkan itu ketika dia berlibur daripada seperti yang sekarang ini, memanfaatkan liburan Jumat, Sabtu, Minggu. Kita lihat jalur tol kemarin, waduh nggak keluar-keluar itu bisa sampai macetnya berkilo-kilo. Itu kan sangat menguras energi, kemudian pasti akan berkerumun. Nah itu dampaknya tentu akan luar biasa. Nah ini antisipasi Mas, karena kita berharap tidak, tapi kalau misalnya kemudian lonjakan kembali terjadi, lalu sudah memasuki bulan Ramadan begitu ya, Mas Eko, saya mengkhawatirkan mungkin nanti akan lebih banyak lagi orang yang berani gitu untuk mengajak buka bareng misalnya, atau lalu kemudian berkerumun, bertemu dengan teman-temannya. Ini kan suasana yang potensinya cukup tinggi ya kalau melakukan aktivitas makan bersama dengan teman karena tidak mungkin memakai masker. Bagaimana? Betul. Ya larangan mudik kan berlaku tanggal 6 sampai 17 Mei ya 2021 ini. Jadi banyak orang yang pasti akan menyiasati itu. Maksimal dia akan pergi tanggal 5. Kan belum ada larangan nih kan. Kemudian pulang mungkin atau tanggal 18. Itu kan sudah nggak ada larangan. Nah itu pasti akan dimanfaatkan oleh warga untuk mudik. Tetapi begini, ketika dia mudik sebelum ada larangan harus ada persyaratan khusus menurut saya. Ketika dia pergi naik apapun harus minimal rapid antigen lah ya. Kemudian kalau itu udah clear, kemudian pergi ke daerahnya, saya kira itu masih bisa dimaklumi. Tapi ketika kemudian 6 sampai 17 Mei itu memang tidak diperbolehkan, kemudian ada jalan tikus dia masuk ke sana, petugas tidak antisipasi, banyak yang lolos ke daerahnya masing-masing, tentu itu kan terjadi perhatian khusus, harus menjadi perhatian khusus. Jangan sampai kemudian ketika dia balik, Idul Fitri itu pasti akan banyak orang yang kembali kan ke daerahnya masing-masing. Nah ketika aparatnya tidak sigap, aparatnya meloloskan, karena sudah kecapean dan lain-lain, pasti akan menimbulkan permasalahan baru itu. Jangan sampai itu kemudian ketika dia balik lagi, timbul klaster baru, ini pusing lagi nanti kan kita semua. Jadi mungkin memang sebaiknya pengetatan yang sama mungkin dilakukan seperti tahun lalu, Mas. Mungkin karena orang pengen pulang kampung karena tahun lalu nggak boleh. Mungkin karena mereka sebagian besar tahun lalu tidak diperbolehkan, jadi akhirnya tetap di Jakarta misalnya. Nah tahun ini mungkin sudah bisa dikatakan mereka nggak ada alasan lagi untuk nggak pulang gitu. Ya ketegasan pemerintah, ketegasan TNI, Polri dalam menyikapi hal ini saya kira perlu terus ditekankan. Belajar tahun lalu misalkan di awal-awal ketika libur panjang itu banyak yang ditangkap. Mobil, ya, travel, bis dan lain-lain
dikumpulkan di parkir Timur Senayan itu banyak sekali. Tapi kemudian kita melihat dalam mata kepala saya sendiri, saya juga sempat melihat beberapa orang, kemudian memang lolos dengan berbagai macam alasan. Akhirnya sudah sampai di daerahnya masing-masing kan. Nah ini kenapa? Banyak faktor itu. Nah jangan sampai di tahun ini kemudian hari itu terulang lagi. Nah ketika itu terulang lagi banyak faktor nanti yang akan merisaukan kita. Jadi pemerintah pusat, saya kira TNI Polri, kemudian Satpol PP dan lain-lain, sampai ke yang di daerah, saya kira harus bekerja maksimal. Jangan sampai ketika larangan mudik ini memang sudah dilakukan, tapi bisa lolos ke daerah masing-masing. Nah ini perlu menjadi perhatian semuanya. Nah, pengawasan terhadap oknum-oknum itu, nah itu bagaimana kemudian Mas Eko yang berpotensi untuk meloloskan orang-orang itu? Ya biasanya kalau dari penelusuran kita ya, biasanya tuh malam atau dini hari kalau jalan darat ya kan. Jadi kalau siang, sore itu memang relatif lebih ketat. Itu malam atau dini hari, nah ini rawan orang disusupi itu ya kan. Dan itu menurut saya tetap saja 24 jam ini harus tetap waspada, harus tetap keras lah dalam melakukan menerapkan protokol pemulangan ini. Jangan sampai kemudian di titik-titik tertentu yang ada celah-celahnya dia masuk. Nah ini nanti itu akan menimbulkan hal-hal yang nggak bagus. Baik, Mas Eko terima kasih telah bersama kami di pagi hari ini di editorial Media Indonesia. Pemirsa, dalam memerangi pandemi ini, hal utama yang dibutuhkan ialah kesabaran, sabar untuk sebisa mungkin berdiam di rumah jika tidak ada keperluan mendesak, serta sabar dalam menjaga kedisiplinan, mematuhi protokol kesehatan. Ingat, angka korban yang kerap dipaparkan tim Satgas penanganan COVID-19 setiap hari bukan statistik belaka. Angka-angka itu ialah kita. Artinya mungkin kita sendiri yang akan tercantum dalam data tersebut jika tidak berhati-hati. Jangan lengah, tetap sabar menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV,